Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fahri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi. Untuk dosennya ini Pak Muhammad Ikhwan Saputra, SKM. Berikut jawabannya. Untuk nomor 1, pengertian sistem informasi, sistem operasi itu yaitu suatu sistem yang menjadi penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer itu sendiri. Fungsinya itu yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Untuk sistem operasi sendiri contoh seperti Windows, Ubuntu, Linux. Biasanya sistem operasi ini ada dua jenis, yang 32 bit dan 64 bit. Terus untuk soal nomor kedua, perbedaan antara software sistem operasi open source sama closed source ini sepertinya ini. Untuk open source ini bersifat bebas dikembangkan, artinya source code ini dibuka secara bebas sehingga siapapun bisa mengotak-atik gitu. Lalu dia bersifat legal dan tidak ada pembajakan karena source code-nya dikasih secara cuma-cuma. Tidak semua software support dengan sistem operasi tersebut. Untuk closed source ini contoh seperti Windows itu dia nggak diberikan source code-nya sehingga tidak bebas dikembangkan. Harga lisensinya itu cukup mahal ya, sekitar 1 juta 2 juta gitu. Pengembangannya terbatas, hanya sebatas pihak developer saja bisa mengembangkan. Tapi dari sisi keuntungannya itu lebih digunakan karena bisa lebih minimalisir dari berbagai macam bug yang terjadi. Terus penggambaran sistem dasar komputer. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Sistem komputer ini pada dasarnya ada 4 skema. Apa menyusun skema dasarnya. Yang pertama ada pemrosesan. Pemrosesan ini biasanya contoh seperti CPU gitu ya. Lalu ada memori utama, terus perangkat masukkan dan keluaran, input output gitu ya. Terus baru interkoneksi antar komputer. Nah, interkoneksi antar komputer ini jalan oleh bus sistem. Untuk gambar ini prosesor ada busnya ke memori utama, ke port input output. Terus soal nomor 4-nya, soal nomor 4 itu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori serta perangkatnya ya. Untuk perangkat input ini yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memindahkan data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, mic, webcam, dan lain-lain. Untuk proses sendiri itu komponen komputer yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas atau perintah yang menjadi pengontrol aktivitas. Contohnya perangkatnya itu kayak prosesor, motherboard, supply, RAM. Lalu ada output. Output ini perangkat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih yang merupakan hasil dari pemrosesan komputer. Contohnya itu kayak monitor, speaker, printer. Lalu yang terakhir ada memori. Memori ini yaitu ini bukan memori. Memori itu adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai data, file, atau program komputer. Contohnya kayak floppy disk yang jadul banget, hard disk, flash disk, CD, SSD, dan lain-lain. Dan yang terakhirnya soal terakhir
langkah-langkah menginstal Windows 10. Yang paling pertama kali ini cek dulu gitu sistem compatibility ini kayak gimana itu, apakah perangkat yang kita mau install tuh memadai atau enggak itu sesuai persyaratan sistem Windows 10. Misalkan mencukupi, kita bikin instalasi USB nya yang berisikan ISO Windows 10, bisa pakai Rufus, bisa pakai apapun lalu dicolokin, jangan lupa pemasang dicolokin ke PC nya, nanti masuk ke BIOS. Nah nanti di BIOS diubah urutan bootnya ke si instalasi USB nya nomor 1, misalkan flash disk berarti flash disk terus urutannya di nomor 1, yang kedua baru hard disk atau SSD gitu. Nanti di booting ya, booting tinggal disesuaikan aja sekarang install di mana gitu, gue pakai versi yang mana. Nah tinggal ditunggu penginstalannya, kalau selesai tinggal di reboot aja gitu. Ya gitu aja, demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.